Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang manajemen kamar bedah secara garis besar. Materi ini saya dapatkan dari senior-senior saya. Salah satunya adalah pelatihan dari Surabaya. Langsung saja kita mulai materinya. Operating Room Management. Pertama, zona ruang operasi. Zona 1 yaitu tingkat risiko rendah, terdiri dari ruang tunggu keluarga, ada janitor, dan ruang utilitas kotor. Zona 1 ditandai dengan warna hijau. Dalam zona ini mempunyai jumlah partikel debu per meter kubik lebih dari 3.520.000 partikel dengan diameter 0,5 mikrometer. Yang kedua, zona kuning, tingkat risiko sedang, yaitu terdiri dari ruang istirahat dokter dan perawat, ada pantry, ruang transfer, dan ruang loker. Transmisi antara zona 1 dan zona 2. Zona 2 ini ditandai dengan warna kuning. Zona ini mempunyai jumlah maksimal partikel debu per meter kubiknya 3.520.000 partikel dengan diameter 0,5 mikrometer. Selanjutnya ini zona merah, mulai dengan zona tingkat resiko tinggi, meliputi komplek ruang operasi yang terdiri dari ruang persiapan, instrumen steril, ada ruang induksi, area scrub up, ruang recovery, ruang penyimpanan perlengkapan bedah, dan anestesi. Zona ini mempunyai jumlah maksimal partikel debu per meter kubiknya adalah 352.000 partikel dengan diameter 0,5 mikrometer. Jadi bila memasuki zona merah atau dengan tanda garis warna merah ini, petugas wajib ganti baju khusus ruang operasi. Selanjutnya ruang operasi zona 4. Tingkat risiko sangat tinggi. Zona ini adalah ruangan operasi dengan tekanan udara positif. Zona ini mempunyai jumlah maksimal partikel debu per meter kubiknya adalah 35.200 partikel dengan diameter 0,5 mikrometer. Yang terakhir, zona 5 adalah area nukleus steril, yaitu adalah meja operasi. Kemudian untuk pasien safety, tujuan untuk keselamatan pasien adalah: 1. Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit, kemudian meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. 3. Menurunnya kejadian tidak diharapkan atau KTD di rumah sakit. 4. Terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan atau KTD, yaitu standar keselamatan pasiennya, benar lokasi, benar prosedur, dan benar pasien operasi. Yang pertama, site marking atau penandaan. Penandaan ditandai dengan pen yang tidak hilang oleh alkohol dan betadine tapi hilang dengan chlorhexidine 4%. Kemudian yang kedua, asesmen pre-operasi ini sangat penting, mulai dari identitas pasien, lokasi operasi, kemudian prosedur yang akan dilakukan, inform consent harus ada. Kalau ada penunjangnya, imaging untuk yang foto-foto penunjang dan alat-alat tertentu yang berkaitan dengan prosedur operasi, implan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, surgical safety checklist. Surgical checklist ini sangat membantu untuk berkonsentrasi selama pembedahan dan dibacakan oleh anggota tim pembedahan yang lain.
Menurut WHO, Surgical Safety Checklist ini merupakan perangkat sederhana yang didesain untuk menjaga safety selama prosedur pembedahan yang melibatkan seluruh anggota tim pembedahan, meliputi check-in, time out, dan check-out. Untuk check-in-nya harus ada inform consent pembedahan, inform consent anestesi, sebelum operasi harus ada semua. Kemudian adanya penandaan atau set marking, terus adanya persiapan darah jika diperlukan, terus harus dikaji apakah pasien mempunyai riwayat alergi dan infeksi, kemudian apakah adanya risiko aspirasi, terus diperkirakan apakah memungkinkan risiko blood loss. Inform consent untuk yang anestesi dan inform consent bedah merupakan suatu proses, bukan hanya sebuah dokumen di atas kertas. Informed consent merupakan pernyataan setuju konsen atau izin dari seseorang pasien yang diberikan secara bebas, rasional, tanpa paksaan terhadap tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadapnya sesudah mendapat informasi yang cukup tentang tindakan yang dimaksud. Hal-hal yang disampaikan dalam informed consent adalah penjelasan tentang diagnosa dan keadaan pasien, penjelasan tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan, penjelasan tentang resiko dan komplikasi tindakan kedokteran adalah semua resiko dan komplikasi yang dapat terjadi mengikuti tindakan kedokteran yang dilakukan. Syarat penjelasan. Penjelasan tersebut dicatat dan didokumentasikan dalam format rekam medis oleh dokter yang memberikan penjelasan dengan mencantumkan tanggal, waktu, harus ada nama saksi dan nama yang menyatakan, tanda tangan saksi dan tanda tangan yang menyatakan. Kemudian set marking, penandaan menggunakan spidol untuk set marker mempunyai ciri-ciri tidak hilang oleh alkohol dan betadine tapi hilang oleh chlorhexidine 4%. Selanjutnya time out. Time out untuk memastikan benar pasien, benar prosedur, dan benar lokasi dengan teknik komunikasi aktif, yaitu meliputi perkenalan anggota tim, terus informasi pasien disamakan apakah sesuai dengan pasien yang akan dilakukan operasi. Kemudian dokter, bagaimanakah posisi set marker, sudah terlihat di mana, terus jenis anestesinya, keadaan kritis atau langka, antisipasi kehilangan darah perlu apa enggak. Kemudian untuk yang perawatnya, apakah alat sudah steril, apakah ada masalah dengan alat, apakah kelengkapan imaging, terus hitung bahan habis pakai. Jadi sebelum operasi ya harus dihitung dulu, misalkan jumlah kasa sebelum operasi dihitung dulu, jangan sampai ada yang tertinggal di lapang operasi. Kalau sudah persetujuan oleh semua tim, terus berdoa. Kemudian check out, yaitu dilakukannya apakah informasi prosedur yang telah dilakukan, terus hitung lagi bahan habis pakai dan alat, misalkan kasa, bikas, jarum, dan jumlah instrumen yang digunakan. Jadi harus sama jumlah instrumen yang digunakan, kasa, bikas, jarum sebelum mulai operasi pada time out tadi dan sebelum check out, dan pada check out harus sama. Terus kemudian informasi spesimen, informasi pulih sadar. Selanjutnya pembersihan kamar operasi. Yang pertama pembersihan sewaktu atau pembersihan antar kasus. Jadi meliputi seluruh bagian kamar operasi, dinding, meja operasi, dan jika perlu dibongkar untuk memastikan bahwa tidak ada darah atau cairan tubuh akan mencemari pasien berikutnya. Meja instrumen, meja mayo, dan semua peralatan yang ada di kamar operasi untuk mencegah penularan mikroorganisme antar kasus. Jadi pembersihan selama operasi jika ada percikan darah. Jadi saat operasi bisa, kalau misalkan ada kotoran darah yang muncrat, langsung dibersihkan. Atau antara operasi estafet, setelah operasi yang pertama langsung dibersihkan, kemudian operasi yang kedua.
Yang kedua, pembersihan rutin atau harian. Ini dibersihkan, peralatan dibersihkan dengan cairan desinfektan, bekas darah harus dibersihkan, plastik sampah harus diganti yang baru tiap operasi selesai, lantai dipel dengan desinfektan, lampu operasi harus dibersihkan, alas kaki dibersihkan setiap hari. Selanjutnya, pembersihan mingguan dilakukan secara teratur setiap minggu sekali. Semua peralatan yang ada di dalam kamar bedah dikeluarkan dan diletakkan di koridor. Peralatan dicuci dengan cairan desinfektan. Permukaan dinding dicuci dengan air mengalir sampai disemprot. Lantai disemprot, dicuci, disikat dengan menggunakan deterjen dan desinfektan. Setelah lantai kering, peralatan ditata kembali di kamar bedah. Jadi saat ini pembersihan mingguan atau glontor itu semua alat yang di ruang operasi dikeluarkan, kemudian kamar operasi dibersihkan dari atas dinding sampai bawah. Kemudian setelah selesai, peralatan dimasukkan kembali ke kamar bedah. Selanjutnya, pencegahan infeksi preoperasi. Yang pertama, pasien batuk tidak boleh ada di kamar operasi atau diberi masker jika anestesi SAB. Yang kedua, semua pasien preoperasi harus dimandikan dengan chlorhexidine 4% atau sabun antiseptik. Pada pasien dengan open fracture, bilas dengan WC dulu, kemudian digerojok sampai bersih, terus selanjutnya desinfektan chlorhexidine 4%, terus disikat sampai bersih, kemudian dibilas lagi dengan PZ dan didesinfektan lagi. Yang keempat, profilaksis maksimal diberikan 1 jam sebelum operasi dimulai. Yang kelima, semua pasien elektif harus tidak ada infeksi lain, jika ada harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang keempat, screening atau cukur dilakukan sesaat sebelum pembedahan dilakukan dengan menggunakan clipper, tidak boleh silet untuk mengurangi meminimalkan luka. Kemudian yang ketujuh, kuku panjang harus dipotong karena sumber infeksi. 8. Kamar pintu operasi tidak boleh bocor, harus tertutup rapat dan diminimalkan untuk buka tutup. Jadi sebelum operasi harus disiapkan semua, jangan sampai ada yang ketinggalan. 9. Linen dan instrumen kotor harus ada alurnya sendiri. Jadi linen dan instrumen kotor tidak boleh bersilangan. Instrumen dan linen bersih harus keluar, tidak boleh dengan bersilangan dengan linen dan instrumen kotor. Yang ke-10, selalu hand hygiene. Selanjutnya, alur pasien, instrumen dan linen. Instrumen steril dan linen steril serta linen bersih masuk lewat jalur bersih. Selanjutnya, instrumen kotor dan linen kotor keluar ruang operasi bersama dengan pasien pindah ke recovery room. Instrumen kotor dan linen kotor dimasukkan ke dalam box kontainer melalui jalur kotor. Jadi ini harus ada jalurnya sendiri antara instrumen bersih dan kotor, tidak boleh saling bersilangan. Pada saat operasi tidak boleh linen dan instrumen kotor keluar dulu. Jadi dimasukkan ke dalam box kontainer, kemudian keluar bersama dengan pasien pindah ke recovery room. Untuk dekontaminasi, dekontaminasi adalah proses yang menghilangkan banyak atau seluruh mikroorganisme patogen kecuali spora bakteri pada benda mati. Proses ini biasanya menggunakan bahan kimia cair atau dengan pasteurisasi basah. Apapun metode desinfeksi dan sterilisasi yang akan digunakan untuk pembedahan harus didekontaminasi dan disiapkan dahulu sebelum proses desinfeksi atau sterilisasi. Ini alurnya dulu. Pre-cleaning, alat dibersihkan dari sisa-sisa debris dengan air. Jadi ini bisa selama operasi berlangsung. Jadi saat operasi bila ada darah kotor langsung dibersihkan. Diusahakan begitu, jangan sampai instrumen kotor dimasukkan lagi untuk pembedahan. Selanjutnya yang kedua, cleaning. Setelah debris hilang, rendam dengan larutan enzimatik 0,5%, yaitu dengan melarutkan 25 ml enzimatik dalam
5 liter air selama kurang lebih 5-10 menit. Selanjutnya brushing. Ini adalah menyikat sela-sela alat dengan sikat lembut hingga tidak ada kotoran yang menempel. Ini banyak sekali pada instrumen yang bergerigi, jadi dibutuhkan sikat biar lebih maksimal untuk membersihkannya. Selanjutnya ini rinsing, yaitu dengan membilas dengan air mengalir. Selanjutnya drying, ini mengeringkan alat dengan menggunakan handuk kering dan lembut. Setelah itu tinggal di packing. Nih, macam-macam packing. Satu, pengemasan primer, yaitu dengan kain 2 lapis, single atau double laminated film, ini dengan pouches. Pengemasan sekunder, yaitu selain melindungi produk steril dari debu, juga melindungi secara mekanik dan memudahkan dalam transportasi. Pengemasan selama distribusi instrumen dan linen steril, merupakan troli tertutup beroda untuk mendistribusikan produk steril ke unit. Penulisan indikator masa expired. Penulisan indikator ini harus minimal ada nama instrumen, tanggal steril dan tanggal expired beserta jam, kemudian nama penyeteril. Ini diusahakan serapi mungkin untuk mempermudahkan setting dan packing. Jadi ini misalkan SC2, nama instrumennya, tanggal expirednya 23 bulan 12 2019, expirednya tanggal 27 bulan 12 tahun 2019, jam 10, nyeterilnya penyeteril Alfi. Untuk yang dibungkus linen ini expirednya 4 hari, kemudian untuk yang di pouches itu 1 bulan. Bahan yang digunakan untuk pengemasan, yang pertama itu kain. Keuntungannya kuat, dapat digunakan berulang kali dan fleksibel. Masa expirednya 4 hari untuk yang kain. Selanjutnya untuk laminate film pouches, untuk instrumen dalam bentuk tunggal atau yang relatif kecil. Masa expirednya 1 bulan, ini bagus digunakan untuk yang jarang dipakai. Selanjutnya persiapan operasi. Yang pertama itu pasien harus dipuasakan. Ini jenis makanan cairan jernih, minimal waktu puasa 2 jam. Cairan jernih itu apa aja? Yang air putih, sari buah, minuman bersoda, teh maupun kopi dengan gula, itu pasien harus puasa minimal 2 jam untuk proses pengosongan lambungnya. Untuk yang sudah ASI 4 jam. Untuk susu formula untuk bayi dan segar hewani 6 jam. Susu yang bukan ASI ya ini keterangannya. Terus untuk makanan ringan minimal waktu puasa 6 jam. Makanan ringan yang dimaksud ini seperti roti, kue, sedangkan makanan berat dipuasakan sesuai dengan jenis dan jumlahnya. Untuk makanan berat 6-8 jam. Ini harus puasa karena biar tidak resiko aspirasi, kemudian biar tidak mengotori lapangan operasi juga. Selanjutnya harus memakai blood set dengan venflon besar. Ini untuk mengantisipasi kalau ada blood loss, harus pasien bisa digrojok cepat. Selanjutnya aksesoris yang menempel di pasien harus dilepas. Tidak boleh ada aksesoris benda asing di pasien. Oke, terima kasih. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.